berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Summit Winda. Jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi nih. Tema kita pagi hari ini bagus banget buat sama-sama kita belajar. Temanya adalah bolehkah aku melakukan ini ketika sholat. Karena banyak ternyata hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam sholat dan itu bisa membatalkan sholat. Sehingga kita harus mengulang sholat kita lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ada sebuah tayangan lagi sebelum penjelasan. Ada tayangan tentang sholat berjamaah dengan cara video call. Boleh nggak kira-kira? Ini tayangannya nih. Ya ini adalah salah satu fenomena sekarang yang terjadi. Ya mungkin kadang-kadang orang karena memang nggak belajar jadi nggak ngerti. Nah tapi ini mohon penjelasannya juga nih. Apakah video dalam tadi yang kita tonton sama-sama itu ya sholat secara online atau video call berjamaah ini sah hukumnya? Atau benarkah sholat tidak boleh dilakukan jika hanya berdua dengan orang yang juga bukan mahramnya? Karena kalau misalnya saya pengen jadi imam kamu, ya udah kita imam online. Nah kan kadang-kadang kan nih salah pengertian nih anak-anak milenial. Habib mohon izin penjelasannya Bib, silakan Bib. Ini kalau ada sholat boleh video call masjid sepi. Video call semua orang. Artinya di antara syarat sahnya sholat berjamaah ini makmum dalam suatu majlis bersama imam. Walaupun mungkin kadang-kadang masjid itu dua tingkat, masjid di bawah, imam di bawah atau imam di atas, tapi sesuai syurutnya ada tangga, ada yang menyambungkan antara makmum dan imam. Ini yang syarat syahnya sholat. Tadi jelas kalau video call itu tidak sah sholatnya. Apalagi sholat sama pacar lagi. Aduh. Udah nggak jelas nih. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanyakan sholatnya sah atau tidak dengan video call, maka sholatnya tidak sah, harus berjamaah sesuai dengan orang ada di tempat, imamnya ada, walaupun seperti di Masjidil Haram. Kan jauh, imamnya jauh, makmumnya jauh, selama itu masih ada di masjid, kalau dari akhir masjid untuk ke masjid 300 hasta, 150 meter kira-kira dari makmum ke imam. Kalau di luar masjid, artinya dari batas masjid. Tapi kalau di dalam masjid dihukumkan satu tempat. Dan dilihatnya dari mana? Misal tidak bisa melihat imam, dia lihat dari makmum ke makmum, dari makmum ke makmum, dari makmum ke makmum. Misal di sana imam ruku, dari mana kita tahu ruku? Dari makmum sebelumnya juga melakukan ruku, maka bisa tahu itu dari antara syarat daripada sahnya berjamaah. Kalau video call seperti tadi jelas sholatnya tidak sah, berjamaahnya tidak sah, yang mengikuti sholat juga sama imam dalam video call itu maka tidak sah hukumnya. Lantas bagaimana sholat dengan yang bukan mahram? Berdasarkan hadis daripada Rasul SAW, tidak boleh berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, thalithuhuma syaitan, maka ketiga daripada dua tersebut adalah syaitan. Dan ini juga diambil, hukum ini diambil juga sama seperti orang yang sholat. Ini Masya Allah, sholat berdua saja dengan pacar, sholat dengan yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram. Ada yang mengatakan makruh, tapi jelas al-asah yang sangat muktamad hukumnya haram. Sudah habis sholat cium tangan lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum, cium tangan. Ya Rabbi. Masya Allah. Nikah aja sekalian ya kalau misalnya udah sholat bareng-bareng mulu. Haram hukumnya. Tapi ketika kita dalam satu musola, biasanya kan seperti musola di kantor. Ya kadang-kadang ada orang lagi sholat. Kemudian boleh nggak perempuan ikut walaupun bukan pacarnya, misalnya yang bukan mahram. Diperbolehkan dengan syarat ada orang lagi di situ. Jadi ada beberapa orang. Dan posisinya juga maaf bisa dicontohkan. Boleh. Ya, misalnya Ustaz Maulana Fadli. Ya, yang mana nih imam nih? Imam coba. Oke. Misalnya perempuan datang, perempuan tidak seperti di sini. Tidak gitu. seperti orang laki. Kalau orang laki kan ya, ketika kita terlambat kita dirinya di sini. Kalau memang sendiri. Perempuan tetap di belakang imam.
Oh. Tetap di belakang imam supaya imam juga nggak ngelirik-ngelirik. Oh Lagi iya. ruku, wah cakep juga ngikut nih. Cakep Nah, juga gitu nih, kan. halalin Pas aja deh begitu katanya kan, gitu lagi. wah bagus apalagi, nih. apalagi imamnya duda lagi Iya. ya, pas Ya. banget udah. Bah. Maaf, ini Iya, nyinggung siapa? Terus tadi satu lagi Bib, masih dalam tayangan tadi nih Bib, saya penasaran. Itu kan rambutnya kan nutupin jidat tuh Bib. Itu kan Iya. sujud, itu gimana hukumnya Seperti Bib? keterangan guru kita tadi Ustaz Maulana, makanya disunahkan tadi pakai peci supaya tidak menutupi tempat sujud. Kalau menutupi tempat sujud kan tidak sah. Nah, tidak menutupi tempat sujud, dia pakai peci. Tapi mungkin dia seperti Ustaz Maulana tadi kayak orang buka hordeng. Iya, Sujud bener. begini, Geser sujud lagi, begini, geser lagi. begini. Akhirnya lama-lama lembut. Ya akhirnya. Allah, astagfirullahaladzim. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak Apa? Bib. Ya, Habib boleh duduk, Ustadz Maulana berdiri aja, boleh Ustadz Maulana berdiri Boleh, aja. Saya baik. kan mau nanya sama Ustadz Maulana sekarang. Ya sekalian aja Ustadz mumpung lagi berdiri. Ini kita bicara masalah tentang sholat nih Ustadz nih, kadang-kadang kita suka mendengar nih. Bener nggak sih dalam sholat kita nggak boleh menyerupai yang pertama binatang buas, terus ada yang menyerupai onta. Nah itu bagaimana sih contohnya yang kita nggak boleh, terus mohon izin penjelasannya. Sebaiknya saya langsung praktek saja karena ini pembahasan tentang bentuk-bentuk. Jadi harus diperagakan. Bentuk gerakan. Bentuk gerakan. Iya. Iya, Tabe, oke. tabe. Sini ya Ustadz, maaf saya gelarin. Saya buka sepatu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang bahaya itu ketika salat yang pertama. Ada orang gerakannya turun seperti onta. Bagaimana? Oh ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, aman, Ustaz, aman. Saya aja Bib, nggak Bib. Takut kualat, Bib. Iya. Iya, silakan. Ayo Ya. Ustadz. Ya sekali lagi. Oh ya, di sini bagus. Ini kayaknya sejarahnya kebalik nih. Sama aja itu sama aja Ustadz. Iseng banget sih. Oh ya beda dikit doang tipis. Jadi Habis yang deh pertama waktu. seperti turunnya onta. Bagaimana turunnya onta? Ya. Sebaiknya ini saya salut sama Habib tadi. Dari tadi pembahasan dari awal adalah salat itu punya adab. Dan bagus kelihatan. Turun onta itu jangan begini. Itu turun onta. Itu turun Ini turun onta, tangannya duluan. Sebaiknya turunnya pelan. Ya, baru turun. Kadangkala ada orang sakit lutut. Maka kalaupun sakit lutut pakai adab. Turun, tangannya turun dulu. Tenang. Jadi sebaiknya kalau mau paling aman, paling sopan, sebaiknya lutut dulu. Jangan tangan dulu. Oh, biasa tok buang gas di Jelek belakangnya. banget Iya jelek banget sih contohnya. Kemudian apa lagi? Takut ngelinding. gitu. Mengampar sujudnya kayak binatang buas. Oh. Saya katakan binatang buas kayak kucing. Contoh. Nah, sujudnya gini. Jadi arusnya diangkat. Jadi jangan seperti ini. Kayak binatang buas yang mau menerkam. Oh iya. Aing macan katanya. Terus. Jadi karena 7 anggota badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau begini jadi 9. Oh karena ini sikutnya ikut. Sebaiknya diangkat. Kalau laki-laki kan di bawah daun telinga. Jari-jarinya rapat. Kalau perempuan kan agak ke dalam. Iya. Perempuan. Ini perempuan. Kalau laki-laki di bawah daun telinga. Dan ini jari-jarinya harus rapat. Berikutnya, seperti musang. Salat tapi matanya kemana-mana. Oh, lirikan matamu. Ada makanan. Gak boleh dibahas. Aduh. Aduh, yang sebelah situ sholatnya rese banget sih gitu ngeliatin gitu ya kan. Ada sarimi. Atau ngeliat sorban orang. Oh Wah. iya ya Allah. Ini gitu ada, aja. jadi mata itu enggak boleh kemana-mana. Ah. Harusnya di tempat sujud. Dan yang paling bahaya nih. Apa tuh? Ada orang salatnya seperti ayam. Gimana tuh Ustadz? Coba. Kebanyakan sholat terawih begitu. Ya Allah, kita yang susah ngikutin ini. Kameranya susah Itu ngikutin. sama dengan mematuk. Oh. Jadi tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Jadi salat kayak mematuk. Saya ringkas. 4 binatang ini onta cara turunnya. Cara turunnya. Yang kedua kayak binatang buas kayak sujudnya. Bentuk sujudnya. Kemudian kayak musang. Lirikan matanya. Pandangannya tidak khusyuk itu. Lihat jam.
lihat mesti. Ih bagus banget nih kubahnya atapnya ini ya. Ih bagus banget itu ada tulisan-tulisan lukisan. Kemudian bentuk gerakan tidak sempurnanya ruku dan sujud disebabkan kayak mematuk ayam. Jadi ini harus dijaga. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Sekali lagi, apakah kalau orang sujud seperti itu tidak sah salatnya? Apakah kalau orang gerakan seperti itu tidak sah salatnya? Apakah matanya kemana-mana tidak tetap sah, tapi adabnya nggak bagus. Terima Masya kasih Allah, banyak nikmat Ustadz banget. Habib Puas saya Monijin. puas. Cara melipat sejadah. Iya, di samping. Iya, ini benar dibahas nih. Saya udah pernah ketipu nih, saya kena. Orang saya udah ngelipet salah baru dijelasin. Ya, oke kalau gitu kita lanjut lagi di bos yang ada di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ya, kita masih punya tayangan video nih tentang sholat memakai celana pendek. Bagaimana hukumnya? Kita lihat dulu contohnya, ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah ya, kita tadi melihat seseorang atau dua orang tadi yang celananya mungkin satu masih agak menutupi lutut. Tapi yang satu lagi lututnya agak kelihatan tadi Bibi ya. Nah ini bagaimana hukum sholatnya sah atau tidak. Dan satu lagi ada yang mengatakan bahwa pendapat bahwa kita kalau sholat itu nggak boleh nutupin mata kaki. Baik kita pakai celana ataupun mungkin pakai kita sarung ya. Itu nggak boleh nutupin kalau bisa di atas mata kaki. Kalau nggak hukumnya nggak sah. Ini bagaimana hukumnya? Coba mohon izin penjelasannya Bib. Oh baik. Sholat, hukum sholat. Ya, sholat ini dalam auratul rajul baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi tadi saya lihat di bawah lutut, cuman masalahnya kalau ruku sama sujud mau tidak mau terangkat kelihatan lututnya. Kalau kelihatan lututnya maka tidak sah sholatnya. Dalam qaidah fikih la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan lengkap menutupin aurat kecuali dia lebihkan sedikit, maka melebihkan sedikit itu hukumnya wajib seperti itu. Jadi antara surah dan rukbah, surah ini di atas sedikit dan lutut di bawah sedikit, itu caranya. Dan sholat juga walaupun sholat di antara lutut tapi kurang adab juga kalau sholatnya terlalu pendek. Kita kan menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ulama kita salaf kita mencontohkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'ala azamatuh. Nah, masalah isbal ya. Ini masalah isbal. Dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal, fa hukmuhu mubah. Isbal hukumnya mubah dalam madhab, saya ulang lagi, dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal, sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian madhab daripada Imam Abu Hanifah. Dan ini ada dua hadis, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Satu hadis yang mengatakan, bahasa Indonesia bercepat, Allah tidak akan melihat orang yang isbal atau memanjangkan. Ini namanya mutlak, Allah tidak sebutkan muqayyadnya. Nabi tidak sebutkan muqayyadnya, Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain yang banyak, Nabi SAW beliau mengatakan siapa orang yang melebihkan pakaiannya panjang sampai bawah mata kaki dengan khuyala, artinya sombong, ada muqayyad, ada catatan. Jadi ada dua hadis, ada yang mutlak tanpa sombong Nabi sebutkan, ada yang dengan sombong. Maka ulama lebih banyak memilih yang muqayyad, yang ada catatan, yang sombong. Berarti kalau orang pakai isbal tidak sombong maka tidak haram. Tidak haram seperti coba mana Fikri? Fikri. Oh, Fikri kamera Mana? Jimmy Jeep. Tuh. Kan Fikri. ini Doni hari ini. di mata bukan kaki. juga. Hah? Celom. Celom ya. Ini kan namanya boleh dikatakan di pas mata kaki lah ya. Boleh dikatakan seperti isbal. Dan ini dengan niat ini dicontohkan di dalam kitab Al-Adab As-Sariyah. Nah, bisa didengarkan semuanya. Al-Adab As-Sariyah, Imam Abu Hanifah, beliau memakai jubah Ustaz. Memakai jubah yang mahal, yang seharga 400 dinar. Allahu Panjang sampai bawah mata kaki. Ini imam madhab.
Ada yang bilang sama Imam Abu Hanifah dalam kitab jelas Al-Adab As-Sariyah diceritakan. Maka kata orang berkata kepada Imam Abu Hanifah, apakah ini tidak diperbolehkan? Imam Abu Hanifah bilang tidak diperbolehkan bagi orang yang sombong, kata Imam Abu Hanifah. Kita bukan bagian dari itu. Artinya kita bukan orang yang sombong. Jadi biasa, pakaian dari kecil kita pakai pakaian dari bawah mata kaki. Nah itu tidak masalah. Jadi saya ulang lagi, dari madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah, dan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal, mubah, boleh, tidak masalah. Dan yang kedua, sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian madhab Imam Malik mengatakan makruh. Makruh, sebagian madhab Imam Malik. Dan sebagian madhab Imam Malik juga mengatakan haram pakai isbal. Nah ini dalam madhab Imam Malik pakai hadis yang mutlak, yang tidak disebutkan khuyalanya. Tapi bagi orang yang pengen ngambil muqayyad, jadi kebanyakan juluhum minal ulama, ulama khususnya dalam madhab Syafi'i, madhab Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Imam Ahmad bin Hambal itu ngambil yang muqayyad yang ada catatan sombong. Berarti kesimpulannya kalau kita pakai isbal dan tidak tahu lebih ya, sampai ke bawah-bawah sampai mata kaki yang sampai menggeser-geser bisa kena najis, Iya. itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, artinya bukan tidak bolehnya masalahnya dia sombong atau tidak, kena najisnya. Jadi kalau tidak ada niat sombong jelas tidak masalah pakai isbal ya, tidak masalah pakai isbal kalau tidak ada niat sombong. Tapi kalau ada niat sombong, isbal nggak boleh. Ini kadang-kadang wah dililik nih, nggak isbal nih, wah bukan golongan kita nih. Sombong dia seperti itu. Sombong dia seperti itu, maka juga sama finnar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbal atau tidak isbal, tapi muqayyadnya catatan dia tidak melakukan kesombongan, maka itu diperbolehkan seperti itu. Jadi jazakallah. Ilmunya bagus banget ini. Nih Habib ini luar biasa nih, terima kasih banyak dari tadi ilmu-ilmunya banyak banget nih yang keluar nih ya. Dari Ustadz Maulana, dari Habib Muhammad bin Syahab yang selama ini mungkin kita kadang-kadang suka bingung ya. Suka bertanya-tanya dalam hati dan sekarang insya Allah nih dengan nonton Islam itu Indah hari ini kita semakin yakin menjalankan ibadah kita. Nah ini terima kasih banyak nih, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya nih. Jazakallah khairan kasiran sekali lagi buat guru-guru kita. Aduh ya Allah ini benar-benar nih memang luar biasa banget ya. Waalaikumsalam. Loh ini kenapa kok Mas Gali kemari? Kita kan masih syuting kali. Udah, tadi kan pesen sarapan. Udah jadi. Oh. Kalau gak dimakan sekarang nanti keburu dingin loh mie-nya. Oh gitu. Ya Allah alhamdulillah. Makasih banyak Mas Gali ya. Siap, Makasih siap. banyak. Ustadz Maulana sarapan kita udah jadi tuh katanya tuh udah disiapin. Tadi kan waktu sebelum syuting kita sempat minta dibikinin sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Soalnya saya tuh lapar banget belum sarapan di rumah. Gimana kalau kita kesana dulu? Bib mau izin ya Bib ya. Saya belum sarapan Bib. Udah biasa. Udah biasa ya Bib. Makasih Bib. Bentar Bib ya Allah ya Robi. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah, pantesan dari tadi saya nyium aroma yang menggoda banget. Ya udah, kita sarapan dulu yuk, biar lebih fokus dan bertenaga lagi. Mantap Ustadz. Nah ini nih Ustadz nih ya. Ini dia nih sarimi isi 2 goreng ayam kremes. Mie-nya kenyal, rasanya juga makin gurih dan mantap. Apalagi ditambah pakai kremesan ayamnya yang makin banyak dan makin nyakres. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, porsinya juga banyak banget ya Li. Ini Masya Allah mengenyangkan, aromanya aja udah bikin aku ngiler nih. Kita langsung santap aja yuk. Ayo Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma Masya barik lana Allah. fi ma razaqtana wa qina azabannar. Wow. Ya Allah ya Robi. Aduh. Ah. Masya Allah. Ustadz, ini alhamdulillah ya Ustadz ya. Rasanya mantap banget. Jadi pengen nambah lagi dan lagi terus deh pokoknya deh. Masya Allah, iya selain rasanya enak banget, juga porsinya banyak dan bikin kenyang. Benar banget. Ya iya jelas banget sekarang nih.
saya udah lebih fokus dan bertenaga lagi buat syuting nih Ustadz. Ya. Pokoknya sari mie isi 2 goreng ayam kremes bikin momen jadi makin asyik. Ya. Sari mie isi 2 goreng ayam kremes nikmatnya bikin asyik. Ini Masya Allah. Bentar Ustadz. Saya mau kasih tahu juga jamaah habis ini ada yang mau curhat online ya. Buat yang di rumah juga jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah.